Ayo ya, siap. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Lebih keras. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut ngantri kalau operasi pasar. Asal jangan kita berputus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita semua. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera jangan miskin lagi. Saya minta tepuk tangan yang paling meriah semuanya. Luar biasa, Mbak Uges. Semangatnya, Mari Pak. kita aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini menjelang Hari Sumpah Pemuda besok pagi, sangat meriah studio kita. Luar biasa. Para pemuda yang penuh semangat ini. Betul, Semangat ya. pramuka kita. Waduh. Iya Pak, ini istimewa karena hari istimewa. ini kita topiknya adalah pramuka dan generasi muda Persis. masa depan. Persis. Ya. Ya. Untuk menyongsong Hari Sumpah Pemuda besok. Jadi generasi muda dan pramuka itu tidak bisa dipisah-pisah. Generasi muda adalah harapan masa depan. Pramuka adalah gerakan. Pramuka adalah wadah. Pramuka adalah sikap. Pramuka adalah harapan masa depan. Saya senang nih Bapak bilang begini karena belakangan karena- sudah mulai banyak anak-anak muda yang tidak lagi latihan pramuka. Nah, tapi oleh karena itulah Ya. menyongsong Hari Sumpah Pemuda besok pagi sengaja Betul. saya datangkan bukan pramuka ini dari istimewa nih Pak dari ya. pusat, dari apa itu namanya Jakarta? Jakarta bukan, tapi dari pedesaan. Kenapa begitu, Pak? Bahkan yang saya undang di sini ini adalah tokoh yang luar biasa, yaitu kakak kita Profesor Dr. Insinyur Budi Prayitno. Ya, beliau adalah Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Iya, Provinsi istilah pramukanya itu Kakwarda. Kakwarda. Kakwarda Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah ini bukan DKI. Oh, bukan New York. Bukan. Wah, pasti ada yang istimewa kenapa Ada Jawa istimewa Tengah. Ya. karena kita akan buktikan kepada kita di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari negara-negara lain bahwa yang bilang pramuka sudah mati itu tidak benar. Betul. Karena ternyata di Jawa Tengah di sana pramuka itu berkembang dengan luar biasa. Wah, senang dengarnya ya Pak ya. Dan ini juga memberi semangat kepada teman-teman pramuka yang lain yang ada di daerah-daerah lain. Karena kalau pramuka itu muda-muda, ada yang anggapan orang tua dan pemuda Indonesia itu sudah pisah-pisah. Karena pemuda mau nyingkirkan orang tua. Itu juga tidak benar. Begitu ya Tidak Pak ya? benar, tidak benar. Karena Huges sama saya kan masih akur-akur Iya, Pak. aja. Iya. Kita kan seumuran Pak ya. Betul. Iya. Dan satu lagi, Bapak punya tamu istimewa satu lagi. Karena itu, ini yang Oh. sepuh-sepuh. Yang sepuh-sepuh. Pramuka yang sepuh-sepuh itu sepuh-sepuh. bergabung. Kita Dalam. undang kakak kita, Dr. Soekardi. Oh. Beliau adalah Ketua Hiprada. Ketua Hiprada Himpunan Jawa Tengah. Hiprada itu Himpunan Pramuka Pramuka Werda. Oh, bisa juga. Saya ibaratnya itu ketua umumnya sebenarnya. Tetapi yang saya undang yang Jawa Tengah. Bapak. Oh, yang Jawa Tengah ya. Kita beri tepuk tangan untuk kedua tamu istimewa kita. Supaya kelihatan bahwa di Jawa Tengah aja kayak begitu, apalagi ketua umumnya gitu. Oh. Wah. Jadi ini Mbak Uges, Iya. ini ada kesinambungan. Kalau pramuka itu yang remaja, yang muda, tapi pramuka itu tidak ada berhentinya. Dilanjutkan lagi dengan Hiprada. Iya, Ah, jadi ini- tidak ada pensiunnya. Nah, Iya. ya. Tetapi kita undang juga adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dari berbagai perguruan tinggi.
Kok yang lucu, pertama, nah ya kan Oh, kita iya. ini kan sudah. Hiprada ya Pak. Hiprada. Jangan kita dong Pak. Oh ya saya. Ya. Yang pertama adalah anggota Karang Taruna dari kota dan kabupaten Bekasi. Selamat datang. Wah banyak amat. Ya terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengurus dan anggota Pramuka DKI Jakarta. Selanjutnya mahasiswa Universitas Indonesia. Ya. Dan selanjutnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Iya. Selanjutnya Universitas Nasional. Universitas Nasional. Ada di sini. Ada di sini. Iya. Dan juga ini baru nih Pak. Baru. Mahasiswa Setiami Jakarta. Ya. Baru sekarang datang di Gemari ya. Selamat datang ya. Yang terakhir adalah mahasiswa dari Yayasan Mandiri. Bapak itu anggota Hiprada, Bapak bukan mahasiswa ya. Ya supaya kelihatan rada keren gitu. Termasuk istri saya di tengah itu nanti. Iya. Dan juga ada juga dua tamu ini. Dua Mas tamu. Dedi dengan istrinya. Iya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mas Dedi. Mas Dedi dan istrinya juga ber-KB, Pak. Istrinya ber-KB ya. Iya. Jangan bikin jok KB lah. Iya. Yang nonton pemuda Pak, yang nonton pemuda. Iya, Pak. Iya. Ini perlu diperkenalkan lagi, Pak. Ya, siapa di belakang kita ini? Grup band baru, Pak. Grup band baru yang ya, minta ya, diorbitkan. Oh, iya. Saudara kita, Coki. Iya. Berdiri, Cok, berdiri. Oh, sudah berdiri ya. Saya pikir masih duduk tadi ya. Sudah berdiri. Bapak, hari ini nanti kita ngobrol nih. Suasananya pasti cair, ya. Dan kita akan ngobrol dengan santai, tapi pemuda-pemuda yang punya visi ke depan. Kita dengarkan nih, nanti cerita-cerita apa yang akan kita bawa untuk para pemuda. Tapi sebelumnya saya akan mengajak pemirsa di rumah dan juga semua yang hadir di studio untuk melihat tayangan berikut. Tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Momentum peringatan 100 tahun kebangkitan nasional hendaknya menggugah semangat kebangkitan generasi muda dengan tekad mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebagai generasi muda penerus yang mampu menjadi kader-kader pejuang bangsa yang dapat berbuat terbaik bagi bangsa dan negara. Pengaruh globalisasi yang dahsyat dan kemiskinan yang tidak kunjung dapat kita selesaikan, nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan saling membantu sesama anak bangsa makin luntur. Kehidupan sesama anak bangsa yang biasanya erat sebagai bagian dari budaya luhur bangsa makin tipis dan cenderung menghilang. Budaya itu digantikan sifat-sifat individualisme yang kaku dan tidak lagi mencerminkan ciri khas bangsa Indonesia yang selama ini kita kenal. Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda, Hiprada, bersama-sama dengan pramuka dan organisasi lain yang sejalan, ingin sekali menggugah kesadaran dan kepedulian sesama untuk menyelamatkan anak bangsa. Upaya ini dilakukan secara khusus dengan mengajak dan mempersiapkan generasi muda untuk mengikuti budaya Pandu atau Pramuka. Kalau selama ini gerakan Pramuka memberikan perhatian kepada anak-anak dan remaja yang sedang sekolah, maka Hiprada akan memberikan perhatian kepada anak-anak remaja putus sekolah, serta anak-anak muda yang karena alasan tertentu tergolong sekolah dan tidak sekolah. Mereka diajak untuk memberdayakan dirinya sendiri secara mandiri melalui metode-metode kepanduan atau kepramukaan, yaitu melalui kelompok-kelompok kecil dengan berbagai kegiatan yang membawa banyak manfaat. Dewasa ini ada sebuah kenyataan yang teramat pahit ketika semakin banyak jumlah remaja penyandang masalah sosial. Mereka terjebak ke dalam perilaku yang menyimpang dan telah berlutut kepada tata nilai asing. Mereka saudara-saudara kita yang berpotensi menimbulkan berbagai problema sosial di masyarakat. Di samping itu secara internal, terdapat pula ketidaksiapan mental dan rohani pada sebagian remaja, sehingga mereka gagal mempertahankan diri dari pengaruh negatif yang menyesatkan.
Gerakan Pramuka dituntut untuk menciptakan pesonanya sendiri sehingga orang-orang muda lebih tertarik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui wadah kepramukaan dengan kegiatan yang kreatif, edukatif, inovatif, dan penuh tantangan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Gerakan Pramuka adalah salah satu yang mempunyai jaringan nasional dan internasional yang berpeluang besar untuk saling membantu sehingga dapat menumbuhkan dampak yang sangat besar. Pendidikan pramuka di masa depan diharapkan selain memberikan pendidikan watak, kepribadian, dan pengenalan pengabdian kepada masyarakat, harus mengacu pada pengembangan pribadi secara menyeluruh dan mandiri. Citra bangsaku. Kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa demi Indonesia yang maju, makmur, adil dan sejahtera. Tebarkan damai, satukan rasa. Kami siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ribuan suku-suku mendiami negeri yang indah ini. Menelusuri kehidupan suku-suku yang memiliki beraneka ragam adat istiadat, tradisi, dan budaya sungguh menakjubkan. Saksikan kekayaan dan keunikan suku-suku yang ada di Nusantara hanya ada di Suku-Suku TVRI. Kemari. Wah, makin lama makin tinggi. Semangatnya Pak. generasi muda lain dari yang lain ya. Bagaimana kalau kita mulai dengan Kak Budi ya. Sengaja selamat datang di Jakarta Kak Budi. Terima kasih Kak Riono. Terima kasih. Hari ini kita menyongsong Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana menurut Kak Budi, pemuda melalui pramuka ini ada harapan untuk menyongsong masa depan? Ya, selamat malam Kak Haryono dan pemirsa di seluruh tanah air. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih menyongsong Hari Sumpah Pemuda Kak. Kita dari Gerakan Pramuka. Mesti kita tarik mundur ke belakang. Semangatnya kan sejak 1908. Betul. Kemudian 1908. 1928 seluruh pemuda sepakat untuk satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Kemudian itu ternyata terus bergulir setelah kemerdekaan. Gerakan-gerakan pramuka yang kecil-kecil ini itu juga ternyata ikut menyatu. Wah, luar biasa. 61, jadilah Gerakan Pramuka. Dan ini kita maknai bahwa setiap perubahan, setiap arah perkembangan bangsa, kontribusi generasi muda luar biasa. Salah satunya Gerakan Pramuka. Dan itu dibuktikan oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka yang setiap tahun harus melakukan apa yang namanya ulang janji. Itu kan kata-katanya luar biasa. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru satu.
Itu baru satu, Kak. Itu baru satu. Baru satu, kan ada 3. Nah, saya kira kalau setiap tahun, ini gerakan pramuka sajalah, bisa mengingat, bisa berjanji kembali, dia akan jalan pada rel. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kehormatan diri sendiri. Ini maknanya luar biasa. Nah, saya kira organisasi pemuda yang lain juga punya hal yang sama barangkali. Hanya bedanya, gerakan pramuka ini kan gerakan pendidikan. Di sana ada metode, di sana ada tahapan, dan di sana ada penjenjangan. Apalagi kalau metodenya itu dengan kelompok-kelompok kecil. Ya jelas. Berarti itu seluruhnya bisa masuk. Masuk. Ya. Tidak perlu dipermalukan kan. Gitu. Jadi karena antar teman sendiri ada saling kepercayaan. Brotherhood. Ada persaudaraan. Itu yang ada juga kalau perlu 2-3 orang, 5 orang itu saling jadi pemimpin. Iya. Hari ini saya ketuanya, besok kamu gantian. Ketuanya. Iya. Ada rasa keikhlasan, kebersamaan. Betul. Kita beri tepuk tangan gerakan pramuka. Lalu ada satu lagi ya, hari ini kita undang juga Kak Soekardi. Jadi pramuka tidak saja menyatukan diri di antara remaja, karena remaja itu dengan tambahan tahun menjadi tua. Jadi persatuan itu tidak horizontal, tetapi juga vertikal. Nah, bagaimana Kak Soekardi ini? Antara generasi muda dan yang sudah tidak muda lagi. Kan, dalam pramuka menyatu dalam hiprada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesinambungan nilai-nilai luhur bangsa harus terus dilakukan. Karena kesinambungan itulah yang akan membawa kelestarian bangsa dan negara. Kelestarian itu tidak semata-mata negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya, terutama karakter bangsa Indonesia yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Pramuka sejak Pandu dulu, nilai-nilai itu sudah kokoh. Oleh karena itu yang harus diwariskan. Oleh karena itu pula maka Hiprada ini merasa ikut bertanggung jawab agar generasi muda mendatang dan seterusnya nilai-nilai itu bisa dipertahankan. Mereka mempunyai nilai-nilai kebangsaan, kecintaan pada tanah air, sopan, dan kemudian berbudi pekerti luhur. Nilai-nilai itu menyatu dengan keterampilan yang mereka miliki, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk cerdas dalam mensikapi hidup sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Kak Soekardi, saya kembali ke Kak Budi ya. Ini kan masalah karakter itu kan susah. Diajarkan dalam sistem metode pramuka kelompok-kelompok kecil supaya rasa percaya diri. Nah ini bagaimana sekarang ini? Kan ada yang cerita-cerita pramuka itu kan masa lalu, sekarang udah nggak ada lagi. Bagaimana? Ya kalau nggak tahu ya memang begitu Kak. Iya, kalau nggak tahu pramuka itu ya cuma tepuk tangan, nggak ada apa-apanya. Betul. Tapi kalau kita tahu bahwa kenapa ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega, tahapan ini, penjenjangan ini. Karena jadi orang tidak boleh ujuk-ujuk ke pandega. Enggak. Kalau pramuka itu memang dilakukan benar Kak, pada saat siaga, masih usia 8-10 tahun, kalau kita bicara tentang kepribadian, budi pekerti, pilar-pilarnya itu masih sangat lemah. Ibarat malam itu diremas itu akan ngikutin bentuk kita. Di situ peranan pembina untuk bagaimana membuat pilar kepribadian dari apa yang ada di lingkungannya. Makanya waktu siaga kan hanya 2. Siaga itu menurut ayah ibundanya yang ada di sekitar dulu. Berarti ayah ibundanya menjadi sangat penting. Iya. Nah kalau tidak pramuka ayah ibunya, si anak ini bagaimana menghormat kepada orang tua, bagaimana menurut. Jadi dibalik pilar. Dibalik. Ya. Jadi pada waktu pendidikan pramukanya diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk ya kurang lebih ngajari orang tuanya begitu. Ya enggak, biasanya orang tua ya tahu Kak. Oh tahu. Tapi orang tua akan bangga kalau si anak ternyata setelah ikut pramuka, dia memiliki sikap dan perilaku yang baik terhadap orang tuanya dan juga terhadap lingkungannya, dan dia berani tidak putus asa. Begitu masuk ke penggalang, pilar ini diperkuat. Pilar-pilar kepribadiannya. Di usia ini biasanya anak itu suka bermain,
sangat aktif. Jadi tidak dilarang bermain. Tidak dilarang. Dan semua komponen ada 12 Kak sebenarnya. Ada ya sebenarnya 22 kalau kita mau melihat yang menjadi bisnisnya Pramuka itu ada 12 komponen Kak. Yang pertama adalah kalau bahasa menterengnya team working skill. Wah, kok kelihatannya team working skill. Nah, itu bagian dari Pancasila itu ya. Iya. Padahal itu sebenarnya kalau di Siaga itu bagaimana mereka mencoba menyelesaikan masalah bersama. Solidaritas bersama. Setelah dia menjadi penggalang, namanya sistem bergu. Di dalam bergu-regu menyelesaikan bersama, team working skill, kemampuan untuk membuat satu kelompok yang kuat. Dengan kalau permasalahannya ini itu inti dari persatuan dan kesatuan bangsa di situ. Sharing. Oh, kan baik. Baru siap, itu baru penggalang, Kak. Itu baru penggalang. Ya, tapi kalau mereka usianya sudah penegak pandega, substansi yang dibicarakan adalah sudah substansi yang menyangkut apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi yang tadinya keterampilan bagi diri sendiri, begitu usianya sudah dewasa, maka life skill-nya yang kemudian diperkuat. Di situ sila kelima mulai main. Jadi saya ini untuk kesejahteraan bersama. Bersama. Apa yang bisa kita berikan. Tapi tetap dalam satu kelompok. Ya, dalam satu sistem namanya. Mulai dari kelompoknya kecil dulu. Kecil, Siaga itu ya kecil. Penggalang dengan sistem bergu, penegak dengan sangga-sangga kerja. Itu kan mereka belajar. Banyak orang pinter kalau nggak bisa kerja sama ya nggak bisa. Percuma ya. Itu intinya ya. Itu baru satu. Padahal ada percaya diri dengan mereka secara bergiliran menjadi pemimpin tiap minggu. Betul. Itu kan sebenarnya melatih membangun sebuah jadi rasa bukan percaya diri. ujuk-ujuk gambarnya dipasang di pinggir jalan, saya mau jadi pemimpin. Itu nggak ada komentar kan. Itu di Afrika, ini kita cerita Afrika, pendidikan kepramukaan enggak ya. Itu ada tahapannya. Jadi Tapi diajari. menarik, apakah itu ada hubungannya juga dengan sistem kita yang sistemnya begitu bagus Bapak, sistemnya begitu rapi seperti tadi. Kenapa tapi kemudian generasi muda yang muncul tidak seperti yang kita harapkan dengan sistem yang diterapkan dalam pramuka? Apakah karena banyak yang nggak pramuka sekarang, atau memang apa yang terjadi? Jadi ada satu kesenjangan kualifikasi, Kak. Jadi yang pertama jumlah pembinanya sedikit, sementara peserta didiknya banyak. Yang kedua sudah jumlahnya sedikit, yang kualifikasinya itu baik, itu juga tidak banyak. Karena untuk bisa menjadi pembina dan pelatih, itu minimum harus ada dua. Yang pertama, dia harus menjadi penutur yang baik. Kalau menjelaskan saja tidak bisa, ya adik-adik nggak mau lah. Atau dia menjelaskan pidato sendiri yang di depannya satu demi satu pergi. Nah, itu ya. Kan harus bisa jadi penutur yang baik. Ya. Itu tidak banyak. Saya biarpun bekas Menko, kalau bawa acara begini ini harus menarik. Harus menarik. Kalau nggak menarik pindah channel. Nah, betul. Ini Kak Sukardi ya. Ini kan nanti satu lagi Kak. Tadi kan penutur Kak. Kemudian pembina dan pelatih itu selain menjadi penutur, juga dia harus mampu menjadi teladan bagi peserta dan anak didiknya. Nah, kalau dua itu minimum bisa, saya yakin siapapun Kak. Jadi tidak bilang, hai saudara-saudara, ikutilah petunjukku, jangan ikuti tingkah lakuku, bukan begitu. Nah, bukan gitu, ya, betul. Ya, ikutilah petunjukku dan aku jadi teladan bagimu. Nah, itu pramuka. Itu harusnya, Kak. Ya. Kak Sukardi ya, ini kan setelah jadi Hiprada, itu semua itu level kan sudah tamat lah ya. Betul. Nah sekarang ini kan di Jawa Tengah antara pramuka, gerakan pramuka dan juga antara Hiprada sudah mulai masuk desa. Saya dengar sudah latihan. Boleh cerita Kak Sukardi, latihan apa itu? Latihan pramuka. Jadi begini, atau latihan apa? Kita melihat kenyataan bahwa di desa-desa itu masih ada anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang kemudian putus sekolah. Karena kita menyadari bahwasanya melalui pendidikan kepramukaan itu akan membentuk karakter anak-anak, maka garapannya tidak harus hanya yang berpangkalan di sekolah, tapi yang harus berpangkalan di masyarakat, di pedesaan itu juga. Oleh karena itu, mereka kita gerakkan itu. Kita gerakkan supaya mereka membuat gugus depan, supaya mereka bisa latihan, sehingga pendidikan kepramukaan itu akan berbasis masyarakat di pedesaan. Kalau itu, maka dia akan melihat
kegiatan-kegiatan itu setapak demi setapak. Tidak terlalu mereka berpikir tentang terlalu tinggi, tapi yang praktis yang bisa dilaksanakan. Dengan begitu akan membuat mereka tidak bermimpi, tapi membuat mereka bisa melaksanakan aplikasi keadaan dan sesuai dengan semboyan Gubernur Jawa Tengah itu, Bali Deso, bangun deso itu. Jadi Kak Budi ini ya, kadang-kadang kan kalau kita pergi ke desa-desa seperti diceritakan Kak Sukardi tadi, aduh saya ini sudah putus sekolah, nggak bisa lagi pramuka karena pramuka berbasis sekolah. Di Jawa Tengah sudah dibalik ini. Ya. Bisa cerita Kak, ini tadi garapan yang diceritakan Kak Sukardi tadi. Jadi memang selama ini gugus depan di sekolah itu yang menjadi basis utama. Sesuai dengan program Kuartir Nasional juga, dan saya juga berterima kasih Hiprada juga ikut. Pasti orang bertanya, kok Hiprada ikut membuat gugus depan berbasis masyarakat itu salah apa enggak gitu kan enggak? Itu petunjuk penyelenggaraannya. Gugus depan teritorial atau gugus depan kewilayahan atau gugus depan berbasis masyarakat itu bisa didirikan oleh perguruan tinggi, tokoh masyarakat, lembaga atau beberapa kelompok orang yang merasa ini ada generasi muda yang peduli, yang perlu diwadahi. Nah ini di Jawa Tengah mencoba kita galakkan Kak, supaya di desa, di kecamatan itu ada sebuah wadah bagi adik-adik generasi muda yang ingin selain mendapatkan life skills, kemampuan, keterampilan untuk hidup, dia juga ingin kuat dalam hal karakternya. Nah ini kita harapkan dua ini bisa diperoleh oleh adik-adik yang tidak seberuntung yang lain, yang masih bisa sekolah, yang waktunya masih cukup, pembinanya banyak di kota. Nah ini kita akan coba bangkitkan. Tantangannya besar, tapi saya yakin kalau ada keikhlasan dan ada semangat, banyak orang yang sebenarnya memiliki kemampuan. Bukan sebenarnya semangat pramuka. Kak Sukardi. Iya Kak. Kalau orang sudah putus sekolah, sudah miskin, lalu nanti kesannya kalau ikut pramuka paling-paling kan baris berbaris, tepuk tangan, tali temali, lalu bawa tongkat kemana-mana, ya lehernya dikencengin pakai merah putih, ya. Betul. Apa ini menarik untuk anak-anak putus sekolah itu? Sebenarnya sudah coba kita lakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan mampu memberikan dukungan, memberikan support tentang kegiatan kepramukaan ini. Sehingga dengan begitu maka tentang masalah seragam, tentang masalah perlengkapan yang lain diharapkan memang dukungan masyarakat. Dengan begitu mereka sesederhana apapun atribut kepramukaan itu harus mereka miliki. Karena itu akan. Tapi kalau atribut saja apa menarik? Apa tadi kalau Kak Budi kan life skill. Life skill apa itu yang diberikan? Justru karena itu setelah mereka nanti mulai kelembagaannya terbentuk dengan baik, maka pelatihan-pelatihan pendidikan yang dilakukan di situ dilakukan. Mereka melakukan pendekatan dengan pertanian, dengan peternakan, dan lain-lain sesuai dengan satuan karya yang ada di Pramuka. Itu di sana ada kan ada Saka Taruna Bumi, ada kemudian Saka yang kaitannya dengan masalah kehutanan, perhutani itu yang dikuatkan sehingga mereka mempunyai life skill tapi bisa dilakukan, diaplikasikan, dilaksanakan di desa tempat mereka berada gitu. Pak Haryono, ini kelihatannya kalau kita lihat sistem dan tata laksananya Pramuka ini luar biasa, sempurna. Tapi nanti kita akan bicara lebih banyak lagi. Apa sebenarnya pembaharuan mungkin atau metodologi yang baru yang bisa kita terapkan dalam kepramukaan sehingga anak muda yang pakai baju pramuka lebih banyak nanti di sini ketimbang yang nggak pakai baju pramuka. Ya, tapi meskipun bukan soal bajunya. Nanti saya juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk ikut berbincang-bincang di 574-3476 atau 574-3478. Tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Gerakan Masyarakat Mandiri. Gemari.
citra bangsaku. Kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa demi Indonesia yang maju, makmur, adil dan sejahtera. Tebarkan damai, satukan rasa. Kami siap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengapa Nabi Muhammad itu terkenal? Membiasakan diri untuk bisa hidup disiplin. Disiplin. Berarti kita bicara tentang Islam. Iya. Apa yang harus dilakukan mereka agar mereka menjadi manusia terhormat? Selamat malam Indonesia. Minggu malam bersama Slamet Harjo. Isu kesenjangan pembangunan di wilayah itu luar biasa. Keutuhan sebuah bangsa ditentukan tidak oleh mereka yang termaju, tapi mereka yang terbelakang. Untuk menjaga kepulauan kita yang ada di depan ini menjadi hal penting. Sumber daya alamnya luar biasa melimpah, tapi mereka tidak bisa menikmati itu. Kenapa nggak bagai damai hijau biru? Karena birunya itu lautan. Mana tepuk tangannya penonton semua? Ikut nyanyi ya. Dari awal, penonton ikut. Muda-mudi zaman sekarang, pergaulan bebas niat, tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. Saya mau dengar suaranya penonton di sini.
Selamat ya Dadi. Terima kasih Pak. Mas Dadi ini biarpun sudah pakai kursi roda, tetapi pada malam hari ini sebagai pemuda harapan bangsa, ya. Hai pemuda-pemudi Indonesia, ya apa tadi? Hai pemuda-pemudi Indonesia. Iya. Jangan salah jalan. Ini Mas Dadi, mulai pakai kursi roda sejak umur berapa? Saya pakai kursi roda ini kebetulan pas umur 10 tahun saya menderita spondilitis. Ya, jadi kelumpuhan mendadak. Tapi seperti dikatakan Kak Budi tadi ya, putus asa terus apa bunuh diri kan enggak ya? Tidak. Tetap tekar. Tetap tegar dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga bekerja di salah satu oil company. Wow. Jadi anu ya, mulai kecil orang tuanya tegar juga. Iya. Jangan-jangan saya kasih support buat saya. Oh, jangan-jangan orang tuanya anggota pramuka dulu. Pandu mungkin ya Pak. Pandu ya. Disekolahkan. Betul. Dikitankan juga. Iya Bapak. Bapak bahkan menikah juga Bapak. Iya saya mau hubungkan begitu. Gitu. Selamat ya Bang. Kan Selamat ya Mas Dadi. Selamat ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Dadi. Jadi hai pemuda-pemudi Indonesia, jangan salah jalan. Apapun yang Anda derita tetap tegar ya, sekolah. Dan jangan putus asa. Maju. Betul Pak, seperti Siaga bilang, Siaga itu berani dan tidak putus asa. Gitu ya. Itu janji anak kecil loh padahal. Iya. Percaya dirinya tinggi. Padahal naik ini tadi dinaikkan ya. Tapi nggak peduli ya. Jadi kita usul ya lain kali di TVRI itu harus kalau ramah. bikin ini harus ada ya. Di jalan-jalan di Jakarta itu juga harus begitu. Betul, Pak. Supaya kursi roda itu tidak diangkat-angkat. Ya kalau ada yang angkat, kan begitu ya. Jadi usul sama Pak Gubernur ya, jalan-jalan supaya diratain. Kebetulan juga kita di sini ada dari yayasan ya, dari PPCI itu biasanya mengakomodir ya untuk keperluan-keperluan kita. Cuman biasanya di situ juga kita minta untuk pihak-pihak yang terkait seperti TVRI mungkin salah satu contohnya untuk bisa bikin accessibility untuk kita. Kalau belum, supaya pramuka ada gerakan accessibility untuk penyandang cacat. Setuju ya? Setuju. Nanti saya atur sama Pak Kabudi ya. Nah, Insyaallah, amin. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Baik, sambil menunggu telepon Anda di 574-3476 dan 574-3478, kita sambungkan dulu ngobrol kita tadi menarik tuh Kak tentang Budi, ini kan salah satu yang Kak Budi tadi ceritakan. Masyarakat itu harus tegar. Jadi termasuk andai kan penyandang cacat itu ya. Apakah di dalam gerakan pramuka itu ada perhatian khusus terhadap penyandang cacat? Ada. Jadi ada yang namanya pramuka luar biasa dulu namanya. PLB. Sekarang memang kita tidak melihat mereka yang membutuhkan perhatian khusus itu bukan sebagai anggota pramuka luar biasa lagi. Mereka ya anggota pramuka biasa, kita inklusif, sama dengan yang lain. Hanya memang perlu perlakuan khusus. Karena mereka sebenarnya punya kelebihan-kelebihan yang kita kayak itu tadi Mas Dadi dimiliki. Ya? Iya, luar biasa. Suaranya semangat. Tekadnya ya sejak 10 tahun. Iya. Ini ada telepon masuk Pak. Boleh saya potong sebentar ya Kak ya? Silakan. Ya, kita terima dulu teleponnya. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Aspermato di Beji, Depok, Mbak. Iya, Bapak. Silakan, Pak. Ya, saya sangat senang sekali bahwa program kita ini berjalan dengan baik. Dan ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah masalah jati diri bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Persis, Pak. Nah, ini yang gotong royong ini yang barangkali perlu kita tumbuhkan kepada generasi penerus, dan saya percaya kalau untuk pramuka hal itu sudah dapat dilakukan, tapi yang paling penting kita harus melihat
back to basic pada desa, Pak, ke nagari. Bagaimana pengembangan gotong royong di sana untuk pembangunan masyarakatnya. Yang kedua, barangkali kami ingin melihat dengan kaitannya dengan IT. Sampai sejauh mana, katakanlah Gemari bisa mempersiapkan suatu sistem hubungan antar daerah. Karena kan kita tahu Indonesia ini kan bukan hanya di Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Ribuan pulau, bahkan 17.000 pulau terserak-serak. Nah, barangkali di sini yang urgensinya bagaimana gerakan ini juga bisa mencapai masyarakat terjauh. Ya, Pak sedikit tambahan saja bahwa kami ada kasus di daerah Banten Selatan, daerah Lebak. Di situ banyak mantan-mantan Romusa yang tidak pernah terbayarkan mereka oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini masyarakatnya dan pemuda-pemudi putra-putri beliau ini perlu kita perhatikan, Pak. Inilah kaitannya dengan IT tadi dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya saya terima telepon kedua ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan ya, dengan Bapak siapa, Pak? Ini dari saya sapa saja dengan sapaan pramuka ini dari Kak Lukas selaku pelatih pembina di Flores. Ya, Kak Lukas. Ya. Salam pramuka, Kak. Salam pramuka. Kak Aryono dan kakak-kakak pengurus pramuka di Jakarta. Silakan, Kak. Salam pramuka sekali lagi. Salam. Ya. Saya terus terang saya salah seorang pembina pramuka sejak tahun 76. Ya. Dan untuk diketahui bahwa saya betul-betul terpanggil karena masa depan daripada generasi muda lewat kegiatan pramuka ini sangat penting. Nah, dan dengan acara ini sungguh menggembirakan, mudah-mudahan banyak orang mengikuti dan memberi dukungan. Terus terang saja bahwa kalau orang yang tidak mengenal tentang apa arti pramuka dan tentang tujuan daripada gerakan pramuka itu sendiri, pasti mengatakan ya hanya sekedar pergi nyanyi, tepuk tangan dan lain-lain. Untuk diketahui bahwa pramuka itu adalah satu bentuk pendidikan di luar sekolah, ya non formal, dan sangat mampu untuk membentuk kepribadian remaja, khusus di pramuka sejak SD sampai dengan dewasa, ya, mulai siaga, penggalang dan penegak maupun pandega tadi. Baik, jadi terima kasih, Kak Lukas. Ya, jadi ya, untuk diketahui bahwa di mana tempat ya pemerintah mungkin kurang memperhatikan soal-soal pembinaan generasi muda ini dalam program, ya. Padahalnya memang sangat penting ya bagaimana menjalankan kegiatan kepramukaan itu di setiap daerah. Tetapi pada umumnya tidak ada punya perhatian di setiap daerah khusus di NTT untuk sementara ini. Iya, Kak Lukas. Terima kasih, Kak Lukas, teleponnya. Salam pramuka, Kak. Ini Mbak Dewi, ini nampaknya dari Karang Taruna sudah pegang-pegang mikrofon. Silakan. Silakan dari Karang Taruna. Kita sambungkan dulu ya, Kak ya. Nanti jadi dijawab sekaligus. Ya. Selamat malam, Bapak. Malam. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh saya tahu namanya? Oh ya, maaf. Nama Suminta dari Karang Taruna, Kabupaten Bekasi. Suminta. Suminta dari Kabupaten Bekasi. Ya, bangsa kita sudah lama merdeka, tetapi sejujurnya kita katakan, kita akui kemiskinan semakin lama semakin bertambah. Apa langkah-langkah yang seyogyanya harus dilakukan oleh pramuka dan generasi muda dalam menyikapi persoalan tadi? Terima kasih, Pak. Baik, Mas Suminta. Singkat dan padat. Satu lagi dari mana, Pak? Masih. Oh ini, pramuka. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya. Iya, nama saya Lucy dari Dewan Kerja Daerah DKI Jakarta. Pertanyaan yang saya mau kasih, menurut pandangan kakak, bagaimana peran pemuda, khususnya pramuka, mengisi pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini? Terima kasih. Terima kasih, Kak Lucy. Ya. Kak Budi, ini baik dari Bekasi, dari Banten, dari Flores, silakan. Ya. Yang pertama, saya tertarik dengan yang kemiskinan dulu, Pak. Banten Selatan ini ya? Ya, dari Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Ya. Karang Taruna. Gimana jadi, peranan pramuka? Ya, sebenarnya kita belum mampu mengoptimalkan
sumber daya di sekitar kita yang sangat sederhana menjadi penopang kehidupan. Contoh simpelnya, banyak kawan-kawan yang tidak memiliki pekerjaan, dia merasa miskin, tapi punya HP, ada sepeda motor, ya, itu 50.000 minimum Kak. Ya, kalau punya HP meskipun dia bilang tidak dipakai, tapi kan grace tetap mati kalau nggak dikasih uang lagi. Kemudian ada sebuah demonstrasi kecil, mereka kita beri uang 100.000, kemudian diberitahu, tolong saya dibelikan pisang. Ternyata dia pergi setengah jam, kembali dia dapat 4 tandan pisang. Setelah itu orang ini kita bawa ke tetangga. Bu, kalau ini dijual di pasar, harganya berapa? Oh, 1 tandan minimum 50.000. Artinya, sudah punya sepeda motor, kalau dia mau saja uang 100.000 itu datang ke tetangga, beli pisang tetangga, ini barang kecil. Kemudian datang, dia pergi ke pasar, udah dapat 100.000 Kak. Karena modalnya 25, dijualnya 50. Dengan HP dan sepeda motor yang dia miliki. Nah, itu sebenarnya bisa mengangkat dari kemiskinan. Tapi karena definisi pekerjaan sekarang itu hanya ada 2 Kak. Kalau nggak jadi PNS, ya jadi buruh atau jadi pegawai swasta. Di luar itu dia dianggap nggak punya pekerjaan. Padahal banyak potensi lingkungan yang bisa dipakai untuk menopang. Kalau ini menjadi kebutuhan setiap orang, saya yakin Kak, bisa. Jadi harusnya bukan, hey, karena ada orang miskin, pemerintah harus ngapain? Bukan. Masyarakat yang merasa butuh untuk hidup, dia melihat apa yang ada di sekitar, difasilitasi oleh pemerintah. Kalau itu yang terjadi, mereka bergerak dulu baru jadi didorong. Pertanyaan adik kita Lucy tadi terjawab dengan itu. Sama, ya. Untuk menghadapi tantangan, dah. Gerakan pramuka salah satunya untuk bisa tadi, untuk life skill tadi, masuk di dalam kelompok-kelompok kecil untuk melihat sesuatu yang besar, tapi dia harus mampu melangkah dan melakukan untuk bisa hidup dari hal-hal yang kecil. Tanpa mengetahui dan mengalami sesuatu yang kecil ini, dia tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Jadi kemudian jangan kemudian diterjemahkan, oh berarti yang namanya pengentasan kemiskinan itu dengan uang 100.000. Bukan. Belajar menjadi entrepreneur kan? Melihat peluang, mencoba dari yang kecil, kemudian terus ditingkatkan. Nah, adik-adik penegak dan pandega, ya, penegak pandega itu latihannya itu Kak. Kalau mau kegiatan, dia harus melihat apa? Oh, koran bisa jadi uang untuk menopang kegiatan. Itu belajar melihat peluang. Oh, ternyata ada potensi produksi hasil di desa yang bisa kita bantu dipasarkan. Dia punya uang di kas. Pramuka harus ahli ekonomi juga kalau begitu. Ya, dari yang kecil-kecil dulu Kak, sesuai dengan pendidikannya. Belajar dari itu, dia kemudian baru bisa berani melangkah melihat opportunity yang lebih luas. Ini kalau Kakwardanya Profesor Dr. Insinyur. Oh ya enggak, ya. Artinya ya melihat yang kecil di depan itu, kalau itu bisa ada rasa percaya diri untuk melangkah lebih jauh lagi. Ini apa yang diceritakan Kak Budi ini di Jawa Tengah oleh Kak Soekardi bersama-sama, kan lalu masuk desa. Betul. Lalu membangun pos daya. Bisa cerita Pak Kak. Jadi di desa-desa itu kemudian lewat gugus depan yang berpangkalan di sana, kita menggerakkan potensi masyarakat, menggerakkan potensi mereka. Para pramuka ini mendapatkan juga bimbingan, mendapatkan arahan, supaya dia bisa melangkah setapak demi setapak, untuk bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Lebih dari itu juga membantu pertumbuhan perekonomian kerakyatan di desa. Ada koperasi, ada kemudian yang terkait dengan penjualan barang-barang, kemudian juga ada pertanian, ada kemudian industri kecil. Mereka masuk ke sana semuanya. Dari tataran yang sederhana itulah mereka akan menjadi cerdas untuk bisa hidup dengan baik. Jadi pos-pos pemberdayaan mulai dibangun Dia dibangun di sana, ya. Kira-kira berapa yang akan dibangun di Jawa Tengah ini? Kami berharap bahwasanya kita sudah melakukan pelatihan, setiap kabupaten kota sudah ada, sehingga minimal pada waktu 3 tahun mendatang, setiap kecamatan ada gugus depan wilayah yang berdiri dan berjalan dengan baik.
Sehingga barangkali ada sekitar 400-an begitu yang bisa mendukung kegiatan Kwartir Daerah, tidak semata-mata gugus depan yang berpangkalan di sekolah, tapi yang berpangkalan di masyarakat dan sekaligus di pedesaan. Sekaligus membantu masyarakat dalam pos pemberdayaan itu. Sekaligus membantu masyarakat, mensupport masyarakat di dalam mengembangkan pos daya di pedesaan itu. Pak Haryono, mungkin ini karena waktu kita terbatas, kita punya waktu 2 menit lagi. Mungkin Bapak ingin membuat wrapping dari perbincangan kita. Belum kesempatan. Iya, tapi sudah terjawab tadi ya. Waktunya habis ya soalnya. Iya Pak. Bapak ini mestinya harusnya saya malam, Pak. Sehari malam. Puas gitu. Atau jadi beberapa episode harusnya. Saya serahkan Kak Budi. Iya, Kak Budi mungkin boleh. Ya, jadi yang pertama. Ya, yang pertama apa yang sedang kita lakukan sekarang kan memperingati Sumpah Pemuda. Betul, betul. Kalau pramuka saja punya janji, sumpah itu di atas janji, Kak. Jadi kalau pemuda itu dulu bersumpah, kita sebagai generasi penerus, ya kita ikut bersumpah, Pak. Kita sebagai generasi muda dan juga yang dulu pernah muda, Kak. Soalnya saya takutnya kalau generasi muda yang sumpah, Kakak nggak perlu sumpah. Betul. Jadi nggak perlu negara kesatuan habis. Enggak. Yang pernah muda, yang mau muda maupun yang telah muda, semua bersumpah bahwa kita itu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Itu. Baik. Dan gerakan pramuka ada di belakangnya untuk 3 itu semua. Dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dari kemampuan masing-masing individu pramuka untuk bisa hidup mandiri ke depan. Baik. Dan dalam kali ini diharapkan para orang tua, para senior tidak melepaskan begitu saja. Jadi Tutwuri Handayani itu benar-benar dilakukan di dalam pelaksanaannya. Jadi mendorong, memotivasi, tapi dirinya orang-orang tua itu, para senior itu juga bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya. Dengan begitu maka tidak akan terlepas masa depan ini dari karakter yang memulainya. Baik. Persatuan kesatuan antar generasi. Iya, dan dengan demikian kita tutup perbincangan kita malam hari ini, perbincangan yang seru sekali. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah menelepon dan waktunya kurang ya Kak, setuju. Dan kita lanjutkan di lain waktu. Selamat Hari Sumpah Pemuda besok yang ke-81. Semoga kita pemuda Indonesia mendapatkan inspirasi besar dari para pendahulu kita. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap saksikan, jangan pernah pindah, selalu saksikan meskipun sebulan sekali Gerakan Masyarakat Mandiri. Sampai ketemu lagi. Kemari. Nyanyi semua ya. Apakah ku tak boleh mengenal dunia ini? Haruskah aku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi? Apakah ku tak boleh mengenal kasih sayang dari seseorang yang sayangi? Hidup bagaikan seekor burung dalam sangkar yang terkekang. Sangkarku lebih baik ku hidup di hutan luas. Apakah ku tak boleh mengenal cinta? Haruskah aku hidup menyendiri,